الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله وهو القائل المرء في ذل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بينهم صدق الله وصدق حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أوصيكم وإياي بتقوى الله. Saya wasiatkan diri saya dan saudara-saudaraku para jamaah sekalian untuk disampaikan pula kepada keluarga kita masing-masing, handai taulan, kerabat dan sahabat, untuk mari bersama-sama kita terus-menerus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Sungguh yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah bukti yang tak terbantahkan dari keimanan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasul mengingatkan kepada kita bahwa keimanan itu tidak cukup hanya dengan pengakuan, tetapi keimanan itu membutuhkan pembuktian dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, agama kita, agama Islam, bukanlah agama yang mengajarkan formalitas, yang mencukupkan diri hanya dengan pengakuan, baik itu ucapan atau bahkan juga dengan tulisan. Agama Islam mengajarkan bahwa ada hal-hal yang kita perjuangkan dalam kehidupan. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selantang apapun takbir kita, bahkan pada masa saat ini kita punya media-media sosial, sebanyak apapun postingan dan tulisan kita di media sosial yang kita anggap membela Islam, tapi apabila kita menelantarkan anak-anak yatim, tidak memberi makan orang-orang miskin, padahal kita mampu memberikan mereka, maka kita bukanlah seorang mukmin yang baik. Baca dalam Al-Ma'un, tengok ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para pendusta agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu kita pernah bereaksi luar biasa, turun ke jalan dan berdemo ketika ada seseorang yang berbicara dengan hal yang tidak baik tentang kitab suci kita. Kita turun ke jalan karena kita merasa ada hal yang sangat kita muliakan terusik oleh orang itu. Boleh jadi itu beralasan, dan memang demikianlah. Kita diajarkan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menghina kitab suci kita, sebagaimana kita juga diajarkan untuk tidak boleh menghina dan menistakan kitab suci agama lain.
Tetapi ma'asyiral muslimin, sudahkah kita introspeksi, saya dan kita semua introspeksi ke dalam diri kita masing-masing? Apakah kita meriayah anak-anak yatim yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah membantu orang miskin yang memang kita bisa membantu orang itu? Atau jangan-jangan apa yang ada di dalam Al-Ma'un yang Allah Subhanahu wa taala keras sekali menyampaikan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah kamu ketahui, kamu lihat, buka matamu, buka telingamu, buka hatimu, alladzi yukadzibu biddin, yaitu orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah yang menelantarkan anak yatim. Wala yahudduna ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin padahal dia mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang dalam keseharian kita terlalu banyak perhatian kita habiskan dari waktu-waktu kita untuk hal-hal yang kita tidak ketahui ujung pangkalnya, bahkan yang belum jelas kemaslahatan dunia dan akhiratnya untuk agama kita. Terlalu banyak kita bicara tentang seluk-beluk detail politik keseharian. Lupa kita sampai saat ini di Indonesia sudah lebih dari 3 juta saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Lebih dari 5 juta saudara kita yang jatuh ke dalam lubang kemiskinan. Dan saya dapat pastikan, kita semua tahu bahwa mayoritas dari jumlah itu adalah saudara-saudara kita sesama umat Islam. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam situasi seperti ini, mari kita jadi pejuang agama dengan jalan berbagi. Menyiapkan nasi untuk saudara kita, nasi bungkus, mengulurkan bantuan dari apa yang Allah berikan sebagai kelebihan, apalagi lebih banyak lagi bersedekah. Itu semua sangat berarti untuk kemuliaan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin dalam suratul Balad memberikan ilustrasi tentang kehidupan, bahwa orang mukmin itu ada penghalangnya, ada tabir yang menghalangnya untuk mencapai keselamatan, dan tabir itu bukan untuk dihindari, penghalang itu bukan untuk dihindari tapi untuk diterobos. Falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa penghalang itu yang menghalangimu dari keridhaan Allah, yang kalau engkau bisa menembusnya maka engkau akan selamat? Fakku raqabah, membebaskan seorang budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Atau memberi makan pada masa yang sulit, pada masa kelaparan, masa krisis, ada pandemi di mana kita pun bahkan mungkin terpengaruh. Tapi Allah sajikan dalam surah Al-Balad ini, inilah tirai, inilah penghalang yang kalau engkau mampu berjuang menembusnya,
Penghalang ini diibaratkan al-aqabah, yaitu bukit yang tinggi yang menempuhnya membutuhkan tenaga. Sebagaimana halnya pada saat-saat seperti ini ketika kita berbagi juga perlu pengorbanan. Yatiman dza maqrabah, anak yatim yang memiliki kedekatan. Para ulama mengatakan ada hubungan kerabat dengan kita. Ulama yang lain mengatakan kedekatan itu bukan hanya kekerabatan, tapi juga mungkin menjadi tetangga kita, berada di sekitar kita. Au miskinan dza matrabah, atau seorang miskin yang sudah tidak mampu merawat dirinya sehingga debu-debu menempel di badannya. Bantulah mereka, maka kita sudah menembus penghalang itu. Bantulah mereka, maka kita menyiapkan jalan untuk mencapai keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini Al-Khatib mengajak kita untuk merenung. Dalam suatu riwayat disampaikan, idza matal insan, kalau seorang manusia meninggal, kita semua manusia akan sampai pada masa itu, kita akan mati, meninggal. Qala al-malaku madza qaddam wa yaqulu al-insan madza khallaf. Maka ada dua pembicaraan. Ada pembicaraan di kalangan para malaikat, madza qaddam. Antara para malaikat berbicara satu sama lain, apa yang orang ini sudah berikan? Sedekah kita, harta yang kita habiskan dalam kebaikan, pemberian kita yang kita titipkan, itulah harta kita, itulah kekayaan kita, dan itulah yang akan kita temukan di sisi Allah. Sedangkan manusia, antar manusia, mungkin antar kerabat yang bertakziah, bicara satu sama lain, madza khallaf, apa yang orang ini wariskan untuk ahli warisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, warisan itu belum tentu membawa keberkahan untuk kita. Kalau ahli waris kita menggunakannya untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit kejadian yang kita bisa saksikan. Orang tua yang telah bersusah payah mewariskan banyak harta, ternyata hartanya itu digunakan oleh keturunannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Harta kita yang hakiki adalah madza qaddam, apa yang kita berikan dalam kebaikan. Termasuk dan utamanya pada masa-masa seperti ini adalah apa yang kita sedekahkan dan kita nafkahkan untuk orang lain. Rasulullah SAW menggambarkan manusia kelak di akhirat, al-mar'u fi zilli shadaqatihi hatta yufsala bainahum. Ketika saya, bapak-bapak, saudara nanti menunggu giliran dihisab oleh Allah pada hari yang ada matahari, tetapi dari matahari itu cahayanya dihilangkan, yang tersisa hanya panasnya saja. Gelap gulita. Matahari sejengkal diibaratkan dari ubun-ubun kita, panasnya saja yang terasa. Maka pada saat kita menanti giliran dihisab oleh Allah, yang menaungi kita adalah sedekah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kesempatan kepada kita semua untuk terus-menerus berbagi kebaikan kepada saudara-saudara kita, memberi keberkahan kepada harta-harta kita, memudahkan kita untuk beramal soleh.
Inna ahsanal mawa'idh syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihi al-khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.